Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News iNews TV. Pemirsa, banjir masih merendam sejumlah wilayah di Bekasi. Salah satunya di Kemang Ivigraha. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana di lokasi, sudah ada rekan kami, Amrina Rida. Baik, selamat pagi. Amrina, bagaimana situasi terkini terkait banjir yang menerjang Bekasi, khususnya di daerah tempat Anda melaporkan? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, saat ini kami titiknya ada di jalan, yakni Jalan Swatantra 5 Bekasi, yang mana di jalan ini sebenarnya lumayan panjang dan di beberapa jalannya ini terdapat beberapa kompleks yang terdampak banjir di Bekasi, dan salah satunya adalah di area kompleks Kemang Ivigraha. Nah, ini adalah situasi terkini di mana banjir masih merendam area jalan di Kemang Ivi. Visual yang terlihat sekarang adalah bagaimana suasana di area Kemang Ivigraha, yang mana untuk ketinggian banjir di sini airnya bervariasi. Untuk di Kemang Ivigraha di area depan ini ketinggiannya antara 1 meter hingga 1,5 meter. Namun apabila masuk ke dalam atau lebih dalam ke area kompleks ini, ketinggian airnya bisa mencapai 3 meter. Dan informasi yang kami dapatkan adalah bahwa untuk proses evakuasi masih terus berlangsung hingga kini. Dan dari tadi kalau kami melihat di area situasi di sini pun juga banyak sekali dari pihak-pihak yang memberikan bantuan berupa perahu karet ataupun juga pelampung untuk pada akhirnya warga-warga di area Kemang Ivigraha ini dievakuasi. Nah, informasi yang kami dapatkan di area kompleks Kemang Ivigraha ini terdapat 2 RW yang terdampak, yakni RW 7 dan juga RW 14, di mana untuk RW 7 ini terdapat 14 RT dan untuk di RW 14 ini terdapat 12 RT. Dan untuk satu RT-nya ini rata-rata terdapat 40 warga, sehingga diperkirakan ada lebih dari 500 warga yang terdampak akibat dari banjir di Kemang Ivigraha ini. Dan kalau misalnya terlihat di layar ini banyak sekali juga ada kendaraan bermotor khususnya roda 2 yang diparkirkan di area depan kompleks. Hari ini dikarenakan kendaraan bermotor, terutama motor-motor ini tidak bisa lagi masuk ke dalam, sehingga dievakuasi juga untuk kendaraan bermotor dievakuasi ke area depan kompleks agar nantinya bisa dievakuasi ke tempat yang jauh lebih aman. Nah, informasi yang kami dapatkan memang meskipun proses evakuasi masih terus berlangsung, namun untuk posko bantuan hingga kini ataupun juga posko evakuasi ini masih belum didirikan, sehingga masyarakat ataupun juga warga-warga dari Kemang Ivigraha yang sudah dievakuasi ini terpaksa harus mengamankan diri terlebih dahulu di area jalan ataupun juga area Jalan Swatantra yang tempat kami pertama kali melaporkan tadi, dikarenakan untuk di area Jalan Swatantra ini untuk ketinggian airnya masih lebih rendah, yakni sekitar 30 cm. Untuk posko evakuasi hingga saat ini belum didirikan, sehingga memang ya bisa dilihat bagaimana sekarang banyak sekali warga. Ini kalau misalnya kami bisa sampaikan bahwa warga yang ada di sini tidak hanya dari warga kompleks Geraha Ivi, namun juga dari warga-warga sekitar lain yang memang mereka datang ke sini untuk melihat, sehingga cukup ramai dan juga pada akhirnya membuat situasi di sini Jalan Swatantra 5 ini sudah tidak lagi dapat dilewati oleh kendaraan. Ini bisa dilihat bagaimana kendaraan terparkir dan juga tidak ada kendaraan sama sekali yang melaju, karena untuk di area depan tadi jalan sudah dipasang ada pagar dan juga ada petugas yang berjaga, dikarenakan sudah tidak memungkinkan untuk dilewati oleh kendaraan, baik itu kendaraan motor ataupun juga mobil. Baik. Di area Jalan Swatantra ini sebenarnya ada beberapa kompleks selain Kemang Ivigraha yang terendam banjir dikarenakan merupakan pertemuan ataupun juga air dari Kali Cikias dan juga Kali Cilengsi ini bertemu, sehingga membuat sejumlah kompleks di sini banjir begitu. Ya. Baik.
Amrina, dapat Anda informasikan kepada kami terkait akses-akses jalan yang terputus, khususnya bagaimana kemudian akses masuk bagi warga yang ingin memasuki area Kemang IFI Graha ini? Jika tertutup seperti apa, Amrina, situasinya? Iya, untuk jalan di area Kemang IFI Graha ini sebelum masuk ke area Kemang IFI Graha harus melewati Jalan Swatantra 5 terlebih dahulu. Nah, untuk di Jalan Swatantra 5 ini sudah ditutup tadi oleh pihak petugas sekitar 400 meter sebelum pintu ataupun juga gerbang masuk. Sehingga untuk warga yang akan masuk ke area Kemang IFI Graha, baik itu untuk mengevakuasi barang-barang ataupun juga untuk mengevakuasi diri begitu atau ikut membantu, ini harus jalan kaki sekitar 400 meter dulu ke area depan Kemang IFI Graha. Nah, namun dikarenakan untuk di area Kemang IFI Graha ini dari depan saja ketinggian airnya sudah mencapai 1 meter hingga 1,5 meter, sehingga kalau untuk melaju ataupun juga untuk menuju ke rumah yang lebih dalam ini harus meminta bantuan dari pihak-pihak ataupun juga bantuan-bantuan berupa perahu karet, karena sangat tidak memungkinkan apabila warga akan masuk ke area Kemang IFI Graha namun tidak menggunakan perahu karet dikarenakan ketinggiannya yang memang cukup sulit untuk dilalui dengan jalan kaki, sehingga memang ini juga yang dari tadi membuat warga yang dievakuasi ataupun juga ingin mengambil barang ataupun juga membantu cukup sulit dikarenakan harus menggunakan perahu karet. Dan terkait dengan adanya bantuan perahu karet ini, hingga kini kami melihat ada beberapa perahu karet yang disediakan yang merupakan bantuan dari beberapa pihak, tidak hanya dari BPBD ataupun juga pemerintah, namun juga tadi ada beberapa pihak-pihak swasta non-profit yang datang kemari untuk menyediakan perahu karet, seperti tadi ada Basnas, lalu juga ada dari beberapa organisasi zakat, dan selain dari organisasi apapun juga perahu karet yang disediakan di sini, kami juga melihat ada sejumlah ambulans yang berjaga untuk menyediakan medical kit. Karena kalau misalnya di area Kemang IFI Graha ini memang ada banyak ataupun juga beberapa pihak yang memang membutuhkan alat-alat medis ataupun juga kebutuhan obat-obatan seperti misalnya anak-anak, lansia yang dari tadi dalam proses evakuasi terus prioritaskan oleh pihak yang melakukan evakuasi. Ini adalah situasi terkini di area Jalan Swatantra 5 di area Kemang IFI Graha. Ini ada beberapa warga yang sedang menunggu begitu proses evakuasi, dan juga ada beberapa warga dari area Kemang IFI Graha yang sedang membantu juga. Mungkin kita akan coba tanyakan. Halo Pak, minta waktunya sebentar ya Pak ya untuk bertanya terkait dengan banjir di sini. Pak, mungkin bisa jelaskan dulu ke kami dari tim Anyus, kalau boleh tahu nama Pak siapa Pak? Iya, Mayer. Pak Mayer. Iya. Baik. Pak Mayer, ini kalau boleh tahu Pak Mayer apakah warga di Kemang IFI Graha atau bukan Pak? Ya, ada saudara kerabat gitu. Oke. Kalau dari Pak Mayer, ini kerabat masih di dalam ataupun sudah dievakuasi nih Pak? Untuk biasanya dari tahun sebelumnya juga sama. Ya, kebetulan beliau masih, saya punya kesana kerabat di dalam, bertahan biasanya di lantai 2 gitu. Banyak juga warga yang juga bertahan di lantai 2 memanfaatkan rumah ya, yang kira-kira mungkin karena nggak ada tempat pengungsian. Kalau untuk sana kerabat, kalau untuk BNPB sendiri sih banyak sih. Cuman kalau dibilang kalau tempat pengungsian selain ada hubungan kerabat jangan terlalu repot mungkin. Jadi kebanyakan warga bertahan. Nah, kalau untuk Pak Mayer berarti untuk kerabatnya masih bertahan di area dalam di lantai 2 begitu ya, informasi nggak Pak dapatkan? Iya. Kalau boleh tahu di area kerabat dari Pak Mayer sendiri, ini sekarang ketinggiannya mencapai berapa meter Pak? Ya udah semeter lebih lah, 2 meter. Kalau kesana-sananya kan, kalau ini tikungan disebutnya tikungan persegi nih, ujungnya dari AL. Kalau kesananya itu ada yang namanya tikungan semacam paralelnya gitu. Jadi
Kalau yang warga ke sononya makin dalam. Kalau di sini semeteran, setengah meteran, semeteran. Kalau ke sononya 2 meter. Yang Pak Mayor, ini informasinya air kan masih terus mengalir ya Pak hingga kini. Ini kalau boleh tahu air pertama kali tadi naik jam berapa Pak? Tahu nggak Pak? ya subuh lah, berdasarkan keterangan petugas evakuasi. Ini pantir dari semua BNPB, tim pencinta aliran sungai, Basnas dan gabungan juga. Nah, untuk sekarang ini kan udah ada beberapa yang mengevakuasi kayak misalnya dari pihak BNPB lalu juga ada pihak-pihak swasta lainnya. Kalau untuk bantuan Pak, misalnya kayak bantuan logistik apakah tadi sudah terlihat dari subuh tadi? Mungkin kalau dari pengetahuan Pak Mayor udah ada atau belum sih Pak? Untuk warga, kalau itu nantinya pastinya. Tapi kalau untuk karena memang masih proses fokus konsentrasinya untuk evakuasi orang dulu biasanya, warga. Yang kalau bareng-bareng ya tergantung warganya itu sendiri. Palingan kalau ada yang mungkin masih mempertahankan di rumahnya masing-masing, ya itulah kalau sepanjang sejarahnya banjir sekitarnya ada kendalanya itu kan. Terima kasih Pak Mayor atas waktunya. Ya, itu tadi adalah sedikit keterangan dari warga yang memiliki kerabat yang terdampak di banjir di Kemang Ivi Graha, yang mana berdasarkan keterangan dari Pak Mayor tadi bahwa untuk kerabatnya ini masih memilih untuk bertahan di area Kemang Ivi Graha, bertahan di lantai 2 rumahnya. Karena kalau misalnya kami melihat begitu ya, di area Kemang Ivi Graha ini memang ada beberapa rumah yang memiliki 2 lantai, sehingga untuk area depan yang tinggian banjirnya hanya mencapai 1 hingga 1,5 meter dan belum mencapai lantai 2. Ini masih banyak warga yang bertahan di rumah masing-masing karena masih bisa bertahan di area lantai 2. Sementara meskipun demikian, kalau kami bisa melihat ke area lebih dalam begitu di area Kemang Ivi Graha ini memang semakin ke dalam. Informasi yang kami dapatkan adalah ketinggian air ataupun juga ketinggian banjir ini bisa mencapai 3 meter, ya bisa mencapai atap untuk lantai 1 rumah atau bahkan bisa mencapai lantai 2. Dan hingga kini proses evakuasi masih terus dilakukan dikarenakan seperti yang saya sampaikan tadi ada lebih dari 2 RW yang ada lebih dari 20 lebih RT, di mana satu RT-nya ini ada kurang lebih 40 warga yang tinggal di area Kemang Ivi Graha, sehingga lebih dari 500 warga yang pada akhirnya terdampak dan masih terus dilakukan evakuasi. Dan untuk proses evakuasi memang mengutamakan pihak-pihak yang diprioritaskan, diantaranya adalah anak-anak dan juga lansia. Namun informasinya hingga kini untuk posko evakuasi, posko pengungsian memang belum didirikan, sehingga dari warga yang sudah dievakuasi mereka diamankan terlebih dahulu di area tepi jalan atau lebih tepatnya di area Jalan Swatantra 5 sembari nanti menunggu bagaimana apakah nanti akan ada bantuan atau tidak. Begitu juga dengan evakuasi dari kendaraan-kendaraan bermotor, baik itu kendaraan roda 2 ataupun juga mobil yang hingga kini masih terparkir di area pinggir jalan, dan ini pun juga dari warga yang memiliki kendaraan masih terus bertahan di area depan ataupun juga di dekat dengan kendaraan mereka untuk menjaga motor-motor mereka. Sementara untuk evakuasi seperti barang-barang ini nantinya baru akan dilakukan apabila untuk evakuasi bagi warga sudah dianggap aman. Dan ini masih cukup banyak dari warga, baik itu yang warga dari Kemang Ivi Graha ataupun juga kompleks lain yang ada di area Swatantra 5 yang berada di tepi jalan, dan juga mereka menanti adanya bantuan dari pihak-pihak lainnya. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Kemang Ivi Graha, Bekasi. Amrina, masih akan kami pantau dan tunggu juga bagaimana situasi terkini, tapi breaking news akan kembali usai jeda berikut ini.
Anda masih menyaksikan breaking news, pemirsa. Banjir masih merendam sejumlah wilayah di Bekasi, salah satunya di stasiun Bekasi. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana di lokasi sudah ada rekan kami Taufik Rohman. Baik, selamat pagi Taufik, bagaimana situasi terkini di stasiun Bekasi tempat Anda melaporkan, silahkan. Selamat pagi, ini saya di stasiun Bekasi. Sekarang lagi banjir. Ini di Jalan Juanda ya. Jadi Bekasi ini ada 2 pintu. Nah, ini pintu yang sebelah kanan, ini yang mengalami banjir. Ini di Jalan Juanda. Nah, banjir ini baru tadi subuh airnya datang, dan sebagian ini sudah mengenangi area parkir depan stasiun. Walaupun banjir, tapi aktivitas kereta tidak terganggu, baik itu kereta Jabodetabek KRL dan kereta jarak jauh. Hanya saja masih ada beberapa penumpang kereta jarak jauh yang untuk akses masuk ke stasiun ini harus bekerja keras ya. Karena di sekitar stasiun, terutama ke arah Jalan Perjuangan, itu macet total karena dampak dari banjir yang ada di stasiun Bekasi bagian Jalan Juanda. Begitu. Baik Taufik, bagaimana dengan tadi Anda laporkan operasional kereta berjalan seperti biasa, berarti artinya mengikuti jadwal dari operasional kereta yang biasanya berlangsung di stasiun Bekasi, tapi dapat Anda sampaikan bagaimana Taufik situasi kepadatan di stasiun saat ini, apakah terpantau sepi atau tetap banyak penumpang yang kemudian berdatangan seperti hari biasanya? Taufik, silahkan. Memang aktivitas kereta berjalan normal, baik itu kereta KRL maupun kereta jarak jauh. Tapi untuk menuju akses ke stasiun Bekasi ini sangat mengganggu dengan banjir ini. Nah, ini masih banyak warga yang duduk-duduk di depan pintu stasiun. Ini mungkin akan keluar untuk aktivitas di stasiun, dari stasiun Bekasi. Walaupun normal, tapi jadwal pasti ada keterlambatan karena dari pantauan kami, ini pintu perlintasan yang ada di Bekasi juga mengganggu. Artinya sudah ditutup, tapi warga yang melintas kena macet sehingga mengganggu jadwal, tapi tidak mengganggu operasional. Jadi masih tetap berjalan normal, dan warga sebagian memang yang pagi sudah, terutama untuk KRL, itu sudah berangkat kerja begitu. Baik Taufik, dapat Anda gambarkan terkait dengan ketinggian banjir di tempat Anda melaporkan atau di depan dari posisi stasiun Bekasi ini sendiri sekitar berapa sentimeter, Taufik, dapat Anda gambarkan? Jadi ini yang banjir adalah di sisi kanan stasiun, terutama untuk akses Jalan Juanda. Ini kan ada 2 akses. Kalau sisi kiri untuk Jalan Perjuangan, itu dampaknya macet luar biasa, tapi nggak kelihatan dari sini. Nah, ini yang Jalan Juanda genangan air sampai 1 meter. Tadi ada beberapa perahu karet yang diterjunkan dari pemadam kebakaran untuk mengevakuasi warga beraktivitas keluar atau masuk stasiun stasiun Bekasi ini, terutama dari Jalan Juanda. Dan ini hebatnya lagi, mungkin ini kejadian luar biasa karena tadi saya ngobrol terhadap beberapa petugas dari stasiun. Ini yang terparah dari tahun 2020. Dan ini kejadiannya di pusat kota Bekasi ya.
karena dari Jalan Juanda ini ke arah kanan saya ini menuju ke pusat pemerintahan di wali kota, kantor wali kota dan sebagainya, kantor-kantor dinas, dan ke arah kiri saya ini menuju ke terminal bis dan pusat-pusat niaga ataupun pusat pemerintahan. Baik, Taufik, terkait dengan masyarakat yang kemudian masih berdatangan ke stasiun Bekasi, ini dapat Anda sampaikan masyarakat mengakses stasiun Bekasi melalui apa? Taufik, jika tadi Anda sampaikan ketinggian di sekitar stasiun sendiri ini sampai mencapai 1 meter, lantas mereka yang berdatangan ini mengakses stasiun seperti apa, Taufik? Jadi akses ke stasiun Bekasi ini kan ada 2 jalan. Pertama ini yang banjir, Jalan Juanda, dan berikutnya Jalan Perjuangan yang sisi kiri saya. Jadi yang untuk mengakses masuk ke dalam itu menggunakan Jalan Perjuangan. Tapi hanya keadaan lalu lintasnya cukup padat dan macet total. Banyak yang berjalan kaki menuju ke stasiun. Gitu. Baik, kalau di Jalan Perjuangan sendiri, Taufik, apakah Anda mendapatkan informasi terkait ketinggian banjirnya seperti apa di sana, Taufik? Jadi Jalan Perjuangan itu tidak banjir, hanya yang banjir di sini, di Jalan Juanda saja. Cuman dampak dari Jalan Juanda ini, banjir dari sini itu yang macet luar biasa gitu. Jadi nggak banjir yang di Jalan Perjuangan. Gitu. Baik, apakah Taufik Anda mendapatkan informasi di sekitar stasiun Bekasi sendiri ini apakah terdapat posko-posko bantuan atau pengungsian, Taufik? Belum ada terlihat, hanya beberapa petugas yang mengevakuasi dan mengamati untuk aktivitas masuk dan keluar dari stasiun Bekasi, terutama penumpang KRL dan kereta jarak jauh. Jadi di sini mungkin karena bukan kayak perkampungan, tidak ada posko, hanya pantauan dari beberapa petugas. Dan ini yang lebih parah mungkin di Jalan Juanda yang pinggiran ini kan banyak tempat-tempat parkir. Ini banyak yang terendam, motor-motor yang sudah terlanjur berangkat kerja yang ada di stasiun Bekasi. Ini dari Jalan Juanda banyak sekali motor yang terendam. Gitu. Baik, Taufik, di sekitar tempat Anda berada, di sekitaran stasiun Bekasi ini tampak mungkin ada rumah-rumah warga, ruko atau sejumlah toko di sekitar situ. Dapat Anda sampaikan apakah kemudian aktivitas warga betul-betul mati begitu di sekitaran area pertokoan di stasiun Bekasi, Taufik? Betul, terutama untuk pertokoan aktivitas warga di sekitar Jalan Juanda ya. Hanya terdapat beberapa parkir motor karena ini sehari-harinya kan banyak sekali motor yang parkir di sini untuk berangkat kerja ataupun aktivitas dari melewati stasiun Bekasi. Jadi toko-toko masih pada tutup, hanya beberapa orang yang menyelamatkan barang-barangnya ya, mungkin motor ini, petugas-petugas parkir ini akan dipindah-pindahin ke tempat yang lebih aman. Kalau tokonya biasanya di sini ramai dengan pedagang kaki lima, makanan, dan sampai sekarang tidak ada satupun karena trotoar ataupun tempat mereka untuk aktivitas terendam banjir begitu. Baik, terima kasih atas informasinya Taufikur Rahman melaporkan langsung dari stasiun Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan dan keamanan di sana. Taufik, terima kasih. Ini masih ada ini. Ini yang jadi saya. Ayo, siapa? Ini ibu lagi, Pak. Ya, Pak. Ibu lagi, Pak. Sampai ke bawah ya.
Ini baju Al-Arif yang pengajian. Ya Ustadz ini itu. Al-Arif nih. Pelan-pelan. Pemirsa, breaking news akan segera kembali usai jeda berikut ini bersama rekan Togi Sinaga. Dan saya Rosalin Chu pamit undur diri, tetaplah di iNews TV.